Hai guys, kalian pasti nggak asing kan sama yang namanya Instagram? Karena setiap generasi pasti punya akun Instagram untuk kepentingan masing-masing. Kalau gitu, yuk kita bahas lebih lanjut tentang Instagram. Instagram pertama kali dipopulerkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua pendirinya yang meluncurkan aplikasi ini untuk iOS pada Oktober 2010. Awalnya bernama Bourbon, lalu dirubah menjadi Instagram. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video, dan cerita singkat atau yang sering kita sebut story, serta menjadi platform utama bagi individu, pebisnis, dan influencer untuk mengekspresikan diri dan membangun koneksi. Di Indonesia, Instagram mulai booming pada tahun 2014. Popularitasnya didorong oleh keaktifan sejumlah selebritas dan influencer seperti Agnes Monica, Raisa Andriana, dan Raditya Dika yang mulai aktif membagikan keseharian mereka. Selain itu, munculnya selebgram awal seperti Anya Geraldine dan Awkarin ikut memperkuat tren Instagram di kalangan anak muda. Brand lokal, komunitas fotografi, hingga food blogger ikut berperan dalam menjadikan Instagram sebagai media sosial terpopuler di Indonesia hingga kini. Jelasin lagi tuh. Oh iya ya. Nah, sering berjalannya waktu, Instagram bukan jadi tempat berbagi momen, tapi juga jadi etalase digital yang powerful. Mulai dari jualan produk, promosi bisnis, hingga personal branding, semua bisa dilakuin lewat satu aplikasi. Fitur-fitur seperti Story, Reels, dan IG Live makin mudahin siapapun untuk tampil kreatif dan terhubung langsung dengan audiens mereka. Gak heran kan kalau sampai saat ini, Instagram jadi platform favorit banyak orang, dari yang sekedar hobi hingga menjadikannya profesi. Ngomongin soal Instagram, gak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Seperti dua sisi mata uang, platform ini punya banyak hal yang keren yang bisa dimaksimalkan, tapi juga beberapa hal perlu kita waspadai. Yuk, kita mulai dari sisi positifnya dulu. Kelebihan Instagram, yang pertama, fitur story. Fitur story ini bisa membagikan momen singkat selama 24 jam, cocok banget buat update cepat. Nah, yang kedua, ada Reels, video pendek kreatif dan bisa viral dengan cepat. Yang ketiga, ada IG Live atau Instagram Live atau teman-teman Gen Z yang suka kalau lagi nongkrong atau berpergian itu live Instagram itu bisa interaksi secara real time dengan followers, cocok banget buat ngobrol santai atau sekedar promosi. Yang keempat, ada Instagram Shop. Nah, fitur ini bisa buat belanja dan jualan langsung di aplikasi, mendukung UMKM dan brand lokal. Yang kelima, jangkauannya luas banget, bisa menjangkau audiens di global hanya dengan satu klik. Yang keenam, personal branding. Nah, biasanya nih teman-teman milenial atau Gen Z atau generasi lain bisa pakai ini buat ngebangun image yang baik, lalu bisnis hingga portofolio digital. Tapi ya, seperti halnya media sosial lainnya, Instagram juga punya sisi yang gak ideal kalau nggak digunakan dengan bijak. Jadi, biar seimbang, ini dia beberapa yang perlu kita waspadai. Contohnya nih yang pertama, kecanduan scroll. Algoritma Instagram dirancang supaya kamu betah lama-lama. Dan kalau nggak dikontrol, bisa bikin kamu jadi lupa waktu dan kurang produktif. Yang kedua, ada tekanan sosial. Melihat postingan orang lain yang terlihat sempurna, kadang bisa membuat kita membandingkan diri sendiri dan bisa mempengaruhi kesehatan mental. Yang ketiga, ada validasi sosial berlebihan. Fokus pada like, views, dan followers bisa bikin stres dan ngerasa nggak cukup kalau nggak dapet angka yang diharapin. Yang keempat, ada privasi dan keamanan. Ada risiko penyalahgunaan data atau konten pribadi kalau nggak hati-hati dengan pengaturan privasi. Yang kelima, ada tuntutan estetika. Karena Instagram sangat visual, kadang orang merasa tertekan harus selalu tampil bagus atau estetik yang bisa ngurangin keaslian konten.
Jadi, jangan takut untuk eksplorasi dan manfaatin segala fitur di Instagram. Dari berbagai momen seru, dapetin inspirasi, sampai bangun koneksi yang meaningful. Tapi, ingat juga, semua itu harus tetap seimbang, biar gak kebawa arus dan tetap bisa nikmatin hidup nyata juga. Jadi, yuk jaga kesehatan mental, kontrol waktu, dan bikin Instagram jadi tempat yang positif dan menyenangkan. Stay kreatif, stay true, dan jangan lupa nikmatin perjalananmu di dunia maya ya.